Astrology is my craft. Digi. Diggy is my name. Digi? Tadi aku udah feeling Digi, cuma kayaknya susah banget nih kalau misalnya Digi. Aku malah nggak tahu kenapa. Walaupun Digi ini adalah mengcounter semua sisi yang dimiliki dari EVOS Legends. Tapi Digi ini malah bisa jadi makanan, Momo-chan. Digi ini pernah dibawain sama Bigetron, Rasi ya? Sorry, Alter Ego. Alter Ego. Sorry maaf. Sejak kapan Rasi di Bigetron? Alter Ego Rasi. Dan kalau nggak salah waktu itu lawannya EVOS juga deh. Oke. El Clasico di kesempatan terakhir. RRQ di leg pertama berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi kali ini EVOS Legends punya kesempatan terakhir. Mampukah EVOS Legends mendapatkan kemenangan di El Clasico di leg kedua kali ini? Atau masih didominasi RRQ? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita menuju ke lane of down. Game yang akan menentukan apakah EVOS Legends mereka mampu untuk mendapatkan momentum balas dendam mereka. Atau justru sang raja yang masih bisa untuk memegang momentum El Clasico. Alright, kita bakal menuju ke arah lane of down. Kali ini aku lebih bertanya kepada Tas, item build apa yang akan dia coba dapatkan. Full tank dari early atau hybrid yang akan dia coba dapatkan? Feelingku sih tank sih. Feeling iya. Ini depannya soalnya. Mostly tank. Iya. Mostly memang tank. Tapi kalau misalnya dia bisa ngamanin hybrid dari keuntungan dia atas seorang Finn. Ini menurut aku bisa menjadi celah yang oke lah dimanfaatkan oleh EVOS Legends di arah metode late game ya. Karena lihat, tuh lihat. Finnnya tuh punya power untuk poking damage. Nah itu tugas dari Digi. Nah tapi kalau misalnya Tas punya power early untuk bisa numbangin Finn, Finnnya bisa nggak main. Mungkin. Jadi pedang bermata dua ya Ji ya? Yes. Karena masalahnya ini Finnya juga bawanya kan ke Avaris ya. Oke. Bukan yang dari magical damage. Mau duit ya, dia butuh seakan tidak langsung tuh dia butuh farming di sana. Oke. Alright, dan bahkan lihat Tas akan coba mendapatkan terlebih dahulu jungle di arah bawah. Bahkan dia harus menggunakan retribution yang mau tidak mau agar tidak tertinggal level 4 ketika nanti ada perebutan di arah objektif gamingnya. Di early memang ketika babysitting terhadap seorang Digi, ini enak banget membuat Branse yang kesulitan, poking damage yang sakit, dan bahkan jangan sampai Finn pakai item damage. Item damage dia tidak ditumbangin berkali-kali, langsung tiba-tiba langsung ada surprise attack terhadap seorang pemain-pemain lawannya. Oke, dan Town kali ini connect. Oke, Psychots. tapi lihat Psychots mau nggak mau menggunakan flicker mundur ke arah belakang. Tas mencoba ditangkap begitu saja oleh seorang Albert. Membuat pemain dari RRQ mereka harus stand by on position. Banana di depan sana memaksa keributan. Team fight dan bahkan di depan Psychots tidak punya flicker kembali. Psychots sudah mengeluarkan flickernya. Tas seperempat darah dan bahkan Tas gak bisa masuk dengan retribution-nya Momo-chan. Ya, sementara kita melihat juga dari pergerakan RRQ yang tentunya akan mengamankan Turtle Slain kali ini. Yang dimana tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan kalian punya chance yang besar teman-teman untuk memenangkan skin MLBB dengan order grab karena ada diskon sampai 90%. Range buff di tangan dari seorang Albert. Berhasil didapatkan begitu saja pasukan dari RRQ. Mereka mengungguli 1200 gold dengan 1 point kill yang mereka miliki. Tapi lihat Tas menuju ke arah item full tank. Di depan sana ada Finn. Mencoba ditangkap reverse time. Ternyata reverse time-nya tidak terdol. Kita banget hilang begitu saja. Tas akan menjadi korban selanjutnya. Hijumi gagal untuk memberikan sedikit satu bucket all Tas. Faramis from Hijumi gagal untuk bisa menyelamatkan seorang Tas. Dan poke damage lagi dan lagi dari tim RRQ. Mencoba untuk mendapatkan banyak banget keuntungan sebenarnya di area early-nya. Dan Skylar mendapatkan platingan gold di area atas Brans dipukul mundur kali ini. Namun pergerakan dari Chris sudah mulai terlihat. Sementara Hijumi mau gak mau harus memberikan sedikit backup di area atas atau enggak. Ini pemain-pemain dari EVOS Legends mereka gak akan punya chance yang besar untuk ke arah Brans dapetin farmingannya. Alright, again and again, Mirko versus everybody. Mirko di arah soulblade, tapi kali ini akan ada Steven kembali. Time jadi dikeluarkan, Rafaelnya gagal. Pras terlalu dive in. Oh no. Dan Pras tertinggal di depan sana, seorang diri tadi menemani. Pras tertinggal, gak bisa diselamatkan. Bahkan pasukan dari EVOS Legends mereka harus mengakui kekuatan clear minion yang cepat. Membuat turret di arah soulblade di plating dengan maksimal. Ya, sementara
Lagi-lagi gold lane yang menjadi prioritas dari tim RRQ. Mereka nggak mau kasih space ke arah seorang Brass dan kali ini Skylar masih unggul tentunya dari segi level dan Dreams. Benar-benar ini mereka tahu Dreams menggunakan Kadita dengan adanya burst damage dari Rough Wave tentunya bisa melumat pemain-pemain dari tim RRQ. Skylar bisa jadi korban, Finn juga jadi korban, tapi mereka tutup akses itu semua, nggak kasih kesempatan ke Dreams. Albert menutup seorang Hijume, gagal mendapatkan Clay, Deden from Bogor still survive, tapi Cyclops di depan sana akan mencoba mencari satu orang yang bisa ditunggangi, mencari satu orang yang bisa ditarik ke arah belakang. Tapi nampaknya Turtle lagi-lagi diamankan oleh pemain dari RRQ. Dua Turtle diamankan, fokus ke arah depan. Clear minion dari power seorang Lancelot sangat tinggi. Membuat Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya, dan dari segi emblem tentunya akan ada perbedaan dari kedua mid laner yang dimana memang masih dengan penetration dan juga movement speed. Namun yang membedakan adalah emblem yang dimiliki oleh Clay akan lebih berfokus gimana dia dapetin item lebih cepat. Sementara dari seorang Hijume di sini akan memberikan dengan adanya damage tentunya dari Magic Worship Effect Burn yang akan dirasakan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan Clay baru aja jadi ke arah Ice Queen One. Yang kita tahu sekarang Ice Queen One udah mulai dilakukan penyesuaiannya juga semenjak patch kemarin. Dan Dreams, Finn. Pemilihan Flicker adalah pemilihan yang tepat untuk seorang Finn. Melihat ada Dreams di depan sana, hampir saja terjepit, hampir saja mengeluarkan Time Journey. Karena kalau Time Journey keluar, ini adalah pertanda EVOS Legends bisa memakan Skylar. Depan sana, damage terlalu tinggi diberikan terhadap seorang Hijume dengan Renner abatinya. Oke. Tapi masih belum bisa ditembus, permainan EVOS Legends terlalu kuat di arah mid lane. Ya, dan Albert kita tahu tadi sudah memberikan sedikit poke damage ke arah atas dan juga seorang Hijume. Namun RRQ, mereka masih bisa ditahan di area mid. Cyclops harus respect sih sama damage yang dimiliki dari seorang Skylar. Jangan sampai mereka dengan adanya satu badan yang mencoba menahan badan semua damage terhadap turret. Itu malah dia terpick off, malah bisa hilang turret, malah bisa hilang purple buff. Dan lihat, invasi jungle kembali terjadi oleh pasukan dari RRQ. Sang macan putih bahkan kehilangan hutannya Momochan. Rough Wave gagal, Padana still survive. Kali ini di arah bottom lane dan itemnya kita lihat Tas mencoba untuk dapetin satu poin kill. Tas terbakar di depan sana. Real manipulation dibuka hijau maker totalnya. Berhasil membuat satu orang Cyclops selamat dan mundur ke arah belakang. Tidak ada yang ter-take down sama sekali. Karena masih hampir. But almost is never enough. 3 pemain langsung dipoke begitu saja oleh tim RRQ karena tahu ada objektif Turtle yang harus diamankan dan ini akan menjadi perfect Turtle untuk tim RRQ. Turtle slain by Samsung Galaxy A Series. Kalau teman-teman perhatiin di game kedua dan di game ketiga, ini RRQ udah mulai memukul mundur pemain-pemain dari EVOS Legends karena mereka tahu EVOS mereka selalu suka untuk mengambil resiko melakukan kontes di area objektifnya. Jadi tim RRQ mereka langsung patahin akses itu, mereka nggak kasih chance ke arah Tas, entah mungkin itu Cyclops yang kita tahu Cyclops selalu melakukan pemotongan. Jadi ketika pemain-pemain dari EVOS udah low, mereka nggak punya chance sama sekali untuk kontes. Langsung Rough Wave for clear minion, pemilihan yang sangat tepat di depan sana. Dreams bakal cabut dengan adanya Console Gaming, menghilang dari daratan Land of Dawn. Mencoba untuk melakukan penyelamatan diri, tapi di sisi sebaliknya mid lane, Dreams sudah nggak punya Rough Wave lagi untuk membantu clear minion. Melihat ada potensial RRQ dan yang harus diperhatikan adalah berapa stack yang udah dimiliki Digi. Iya. Diginya belum ditumbangkan. Ini hero-hero kayak macam Hijume, macam-macam kayak Kari. Ini sangat sakit loh. Kena dari time bombnya seorang Digi. Ya, tapi terlihat ya EVOS Legends mereka sekarang udah mulai coba untuk melakukan split push dengan skor yang sebenarnya kita ngelihat tim RRQ mereka hanya ngepok aja sebenarnya ke arah pemain-pemain EVOS Legends. Gak ada terlalu banyak teamfight yang dibuka oleh kedua belah tim. EVOS mereka memang lagi tidak unggul dari segi network yang lagi dipegang oleh RRQ sebanyak 4.000. Tapi lihat laning bawahnya coba untuk didistract oleh EVOS Legends. Satu turret dipegang. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQ peka akan hal tersebut? Enggak, dia pengen dapetin objektifnya dulu. Dia ingin memastikan turret di arah bottom lane itu pecah dulu sebelum mereka akan ada team fight di Lord. Karena posisi di arah top lane, power dari RRQ laningnya udah menang. Iya. Power RRQ menang laning di arah top lane, tapi Brans kali ini informasi telah diberikan. Ada stack yang dimiliki dari Banana. Di sisi sebaliknya RRQ mereka mencoba melakukan clear dengan sangat cepat. Menghentikan split push yang dilakukan oleh para EVOS Legends.
Iya, dan bahkan dari Banana melakukan pertukaran lead tentunya dengan Skylar yang dimana Skylar akan lebih berfokus dapetin objektif terlebih dahulu. Yang mungkin teman-teman udah ngeliat dari head to headnya antara kedua gold laner, Brans dan juga Skylar di sini. Skylar lebih senang untuk bermain secara objektif dibandingkan dengan Brans mungkin yang menjadi tulang punggung dari tim EVOS Legends. Karena chance-nya ini ditutup habis-habisan oleh tim RRQ dan objektif Lord yang biasanya akan diamankan oleh tim RRQ ini harus dikontes oleh EVOS Legends atau enggak mereka akan semakin kesetir. Oke, reverse time telah dikeluarkan di depan sana. Albert menuju ke arah Tifa terlebih dahulu. Cyclops menjadi korban tanpa adanya pengawalan dari Hijume. Hijume terkena surprise, lihat bomb time yang ditanam oleh seorang Finn. Membuat Hijume menjadi satu obstacle di depan sana. Langsung ada Lord yang diamankan. Free, no cashback, tidak ada kontes Samsung. Sulit, dari Kaditanya Dreams juga mau gak mau kalau menculik ke arah belakang, ke arah seorang Skylarnya, dia harus peka dengan posisi alarm bom yang dikeluarkan sama Finn. Jadi ini mapnya sebenarnya memang terang untuk RRQ, karena posisi dari alarm bom yang ditaruh sama Finn ini ada di mana-mana dan siapapun yang lewat tentunya bisa dipanis. Wah, balik. Dreams, kalau bisa diakui tadi Dreams itu dia bisa banget nahan trigger disiplin dari Rough Wave-nya. Karena damage yang cukup tinggi, harusnya dia bisa menghindar dengan Rough Wave, tapi dia tahu dia nggak tumbang. Calculate-nya masih oke banget tampaknya di depan sana. Clear minion cuma bisa dilakukan oleh seorang Tas. Terperangkap berada di garis depan. Bagaimana reverse time dan di arah bottom lane. Masih para pasukan dari RRQ mendorong dengan ada super minion yang mereka miliki. Skylar fokus menuju ke arah turret, gak peduli apapun yang terjadi. Skylar objektif gaming. Objektif gaming dan objektif gaming. Psycho sudah punya blade armor, jadi harusnya damage dari Skylar masih Oke, bisa Tas, ditahan. reverse time-nya kena. Tapi itu execution effort defensif. Mundur ke arah belakang. Best turret menjadi pilihan utama. Tapi lihat pasukan dari RRQ. Mereka langsung memberhentikan pergerakan dari Dreams. Dan bahkan satu Psychots ditumbangkan dengan instant. Dreams gagal melakukan flanking gaming. Dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Kepentok begitu saja. Iya, padahal udah dibuka konsilnya dan mencoba untuk ngincer ke arah Skylar. Namun sayangnya, Clay tahu tidak ada seorang Dreams. Jadi player ini bisa muncul kapan saja dan Skylar lihat. Gak ada yang ngeganggu sama sekali. Lihat, time bomb-nya dipaksa di depan sana. Best turret bahkan dipecahkan tanpa ada pengawalan dari EVOS Legends. Mereka kekurangan power karena Kari belum punya item di menit yang ke-11 Momochian. Dan perbedaan levelnya terlalu jauh dari kedua gold laner. Sementara dari RRQ mereka ngasih pressure habis-habisan. Tas maju. Skylar. Oh, Skylar masih flicker ke arah belakang. Tas mencoba dapat satu point kill. Tapi dapatnya gagal. Di belakang sana, Arlo ter-take down. Para pasukan dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan 2 player dari RRQ. RRQ kali ini dibalikkan kembali keadaannya. Udah mulai bisa merangkak keluar dari base yang dimiliki dari EVOS Legends. Sang macan putih mulai menggigit satu kaki yang dimiliki dari RRQ. Dan Banana terculik oleh seorang Brans di area bawahnya. Tim fight yang terpisah oleh tim RRQ kali ini. EVOS Legends di menit ke-12 kali ini. Mereka mencoba untuk balikin keadaannya. Mencoba untuk mendapatkan momentum. Farmingan pattern dari Brans ini harus dibabysit oleh EVOS Legends. Dan Skylar, untungnya dia nggak tumbang. Finn, mau nggak mau harus berkorban. Karena kalau Skylar yang tumbang ini akan jadi shutdown yang mahal, Ji. Nah, hitmapnya ini yang mahal Momochian, silakan. Ya, yang dimana kita ngelihat 5 menit pertama, Finn bakal berfokusnya ke arah gold lane. Karena dia tahu Skylar harus dapetin platingan gold yang banyak. Brans gak akan dikasih akses untuk farming dengan cukup bebas. Namun early yang dipegang oleh RRQ sekarang, EVOS Legends mereka punya kesempatan untuk bisa ngebalikin di game yang ketiga. Boost Gaming, lagi-lagi Boost Gaming akan menjadi pilihan utama dari pasukan dari RRQ dan juga EVOS Legends. Dengan adanya kesempatan yang didapatkan saat ini, mereka berhasil menghempaskan Lord yang kedua dengan instan. Mereka bisa didapatkan, Cyclops mencoba didapat, tapi kali ini gagal. Dreams lewat begitu saja. Dreams kali ini Rampage gagal untuk menyelamatkan dirinya. Damage Rider Abati from Skylar terlalu sakit damage-nya. Fokus menjaga mid lane. Fokus menjaga best turret yang dimiliki oleh pasukan dari EVOS Legends. Real manipulation, Hijume terperangkap. Flicker ke arah belakang tapi Brans bisa melakukan free hit menuju ke seorang Albert. Damage masih bisa diterima tapi Lord tidak ada yang bisa menghalangi. Cyclops hilang, 2 hilang. Ini penjara. Bahkan EVOS Legends mereka tersisa Tas, Hijume dan juga Brans. Teriakan habisin berkembang di area APL Arena. Langsung ada konsol game yang dimiliki dari Sandrin. Mundur ke arah belakang. Distraction telah diberikan. Dreams gagal mendapatkan Raven dan Sanjane. Save the day. Mundur ke arah belakang. Oh no. Betul tidak pecahkan. No Hijume, no party. Brans mau gak mau untuk melakukan flicker menuju ke arah belakang. Dan dia gak bisa lagi memberikan deal damage dari depan.
Langsung ada Skylar. Skylar diberikan. Banana versus everybody. Albert tertakedown. Dan Beastnya Arangkyo mendominasi El Clasico dalam satu season.